Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Safitri, BP 1811211007, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan rumah sakit, yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Nah, saya akan menjelaskannya kepada ibu saya sendiri. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Nah, yang pertama yaitu ada permasalahan rumah sakit pemerintah. Yang pertama, itu ada panjangnya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, di setiap rumah sakit itu harus mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu. Nah, misalnya pada pasien rawat jalan, standar waktu tunggunya tidak lebih dari 60 menit sejak pasien mendaftar hingga dilayani oleh dokter. Nah, untuk solusinya yaitu rumah sakit harus mempunyai sistem pendaftaran online dan supaya tidak terjadi antrian yang panjang. Itu menurut Kemenkes nomor 129/Menkes/SK/2/2008 ialah kurang atau sama dengan 60 menit. Nah, yang kedua yaitu accessibility. Nah, semua fasilitas yang baik dan tenaga ahli-ahli masih terpusat di kota-kota besar. Nah, sehingga belum terjangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Nah, untuk solusinya itu menurut PP 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Maka diperlukan peraturan pemerintah untuk mengatur fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk upaya persebaran jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang ketiga itu ada capability. Nah, itu tenaga dokter umum mungkin banyak, tetapi tidak dengan dokter-dokter spesialis. Nah, untuk solusinya, menurut PMK nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang meliputi pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain selain spesialis dasar. Nah, yang keempat itu ada capacity, di mana ketersediaan alat-alat medis dengan terobosan inovasi yang terbatas. Nah, untuk solusinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, seorang dokter dalam memberikan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan. Nah, standar pelayanan pada dasarnya dipilih terbaik untuk pasien sesuai dengan perkembangan ilmu. Nah, pilihan terbaik ini didasarkan pada pelayanan pengobatan berbasis bukti. Nah, untuk yang terakhir yaitu affordability atau mengenai keterjangkauan biaya. Nah, pasien yang mampu bukan pasien yang mendapatkan fasilitas kesehatan gratis dari pemerintah dalam bentuk bantuan iuran untuk mengikuti program jaminan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/5/2011 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Nah, yang tadi itu adalah permasalahan rumah sakit yang di pemerintah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang permasalahan rumah sakit swasta. Yang pertama itu ada antrian yang lama, sama seperti pada permasalahan rumah sakit pemerintah tadi. Nah, untuk solusinya yaitu membuat inovasi pelayanan kesehatan, yaitu buat janji dokter online. Nah, melalui layanan ini, pasien tinggal membuat janji dengan dokter secara online di rumah sakit pilihan dan datang sesuai waktu yang ditentukan. Nah, keberadaan layanan ini diharapkan dapat memangkas antrian panjang di rumah sakit sekaligus memastikan pasien dapat bertemu dokter tanpa harus khawatir slot penuh. Nah, itu menurut standar pelayanan minimal tercantum pada aturan Kemenkes nomor 129/Menkes/SK/2/2008. Nah, untuk yang keduanya yaitu ada perbedaan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Nah, untuk solusinya bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan. Perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan itu terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada alat yang tidak lengkap. Nah, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Nah, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang mengatur tentang rumah sakit. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Semoga Ibu bisa mengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.